kita supaya naik, supaya bertambah dan naik. Rasulullah SAW beliau mengatakan tidak ada lain untuk menjas iman kita adalah majlis ilmu wa majlis dzikir, majlis ilmu dan majlis dzikir. Terutama seperti peringatan seperti yang kita laksanakan di malam hari ini, seperti peringatan Isra dan Mi'raj, seperti lagi Maulidnya Nabi Muhammad SAW, seperti lagi Nuzulul Quran, seperti lagi kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar. Itu semua adalah menaikkan iman kita, menjas iman kita. Dan kita berkumpul seperti ini, kita akan kembalinya nanti membawa itu iman sama dengan orang imannya yang tinggi. Contoh, mungkin yang datang ke sini seperti Ketua MUI, seperti Pak Kabali, itu mungkin imannya ada yang 70, lampunya 70. Sedangkan kita mungkin datang 20. Nah, tapi ketika kita berkumpul seperti ini, Allah Rahman dan Rahim, iman kita itu akan disamakan. Siapa yang paling tinggi imannya di sini akan disamakan dengan iman yang paling tinggi tadi, sehingga pulang semuanya membawa kekuatan iman, lampunya 70. Siapa yang paling kuat itu nanti yang akan diberikan oleh Allah kepada yang hadir semuanya. Ini manfaatnya, ini faedahnya, ini kebaikannya. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan waktu dan harus suara yang kami tambah rusuli man utabbitu bi fu'ada. Utabbitu bi fu'ada ay tathbitan bi fu'arina. Setiap kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para wali, apabila kita dengar, iman kita bertambah, keyakinan kita bertambah kuat, dan kita akan disudahi dengan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Dan karena itu mungkin kita akan lakukan dari anak kita harta, pada korban dari anak kita mungkin dunia yang banyak, tapi tinggal mereka warisan-warisan seperti ini. Abah dulu mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, Abah dulu mengadakan perayaan Maulidul Rasul, Abah dulu mengadakan haulan-haulan tarawih dan orang-orang saleh. Ini nanti akan diwaris terus sampai ke anak cucu kita, sehingga mereka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terikut aliran-aliran, ikutan-ikutan yang anti Maulid, anti Isra Mi'raj, anti daripada haulan dan yang lain-lainnya. Ini menjadikan rugi nantinya, menjadikan nanti kita tidak ada keberkahan di dalam hidup di dunia, dan di akhirat kita tidak akan berkumpul dengan orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, alhamdulillah, seperti anak kecil, walaupun mereka belum paham semuanya, tapi insya Allah keberkahan al-Qur'an dari Nabi Muhammad dan al-Qur'an dari para orang-orang saleh akan mereka dapat. Akhirnya mereka akan berubah. Yang dulunya mungkin yang memang main-main atau pekerjaan yang kurang bermanfaat, tapi dengan berkat di bawah hadir di majlis taklim, peringatan Isra Mi'raj, Maulidul Rasul, insya Allah mereka akan mendapat hidayah dari Allah, dan kita semua akan mendapatkan keberkahan dari yang kita peringati, yaitu junjungan kita dari besar Muhammad SAW, dan yang dihauli seorang waliullah yang besar, yaitu Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad dan dari orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab Nabi Muhammad SAW beliau berpesan ada 3. Pertama, wa anibu ila rabbikum, hendaklah kita selalu banyak-banyak kembali kepada Allah, banyak-banyak kita taubat kepada Allah, banyak-banyak kita beringat Allah, karena ini bulan yang sangat berkah. Ini bulan tersambungnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak berjumpa dengan Allah, anibu ila rabbikum, harus kembali kepada Allah. Alhamdulillah, di bulan Mi'raj, di bulan Rajab, kita akan peringatan Isra Mi'raj, mengembalikan ingatan kita bagaimana perjalanan yang terjadi kepada Nabi kita junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang pertama, wa anibu ila rabbikum, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah, ayo sama-sama kita mengingat kembali Rasulullah SAW. Ayo sama-sama kita mengingat kejadian peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anibu ila rabbikum, sebelum umur kita habis, sebelum kita sakit, sebelum nantinya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini kesempatan, alhamdulillah, dengan kita hadir di sini, nanti kurangnya menambah iman, menambah kekuatan keyakinan, menambah cinta kepada Nabi Muhammad, dan menambah dekat kepada Allah
Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Rajab kita mendapatkan doa Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab. Berkati ya Allah di bulan Rajab, dan orang-orang yang hadir mereka yang mengingat kepada Allah dan Rasul di bulan Rajab. Yang kedua, wastaghfiru lidzunubikum. Di bulan Rajab kita dianjurkan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajtanibul ma'asi fi syahril Muharram. Tinggalkan segala perbuatan maksiat, baik yang kecil apalagi yang besar. Tiga ini wasiat Nabi Muhammad di bulan Rajab. Jangan sampai kita remehkan, kita anggap enteng kalau kita ingin berkah bulan Rajab. Kalau Rajab berkah, Sya'ban pasti akan dapat pangkat derajat dari Allah. Dan karena itu orang-orang dahulu mereka di bulan Rajab ini persiapan dengan istighfar, dengan kembali kepada Allah. Di bulan Sya'ban itu adalah mengangkatkan semua wali-wali Allah. Para wali-wali diangkatnya di bulan Sya'ban. Dari karena itu bulan Sya'ban disuruh memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Karena kita terangkat derajat dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab bulan istighfar. Persiapan ingin mendapatkan pangkat yang mulia di sisi Allah di bulan Sya'ban. Dan karena itu kata Abu Kumpul, banyak orang-orang di bulan Sya'ban mereka derajat diangkat jadi waliullah karena berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sya'ban adalah syahrul Nabi. Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Di situ banyak umat Nabi Muhammad diangkat jadi waliullah. Jadi kekasih Allah. Tapi persiapannya di bulan Rajab ini istighfar, taubat, kembali kepada Allah, mengikuti daripada ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan disitulah kita akan mendapatkan pangkat yang sejati, pangkat yang hakiki, yaitu kita kembali kepada makam Abdullah, hamba yang betul-betul hamba, dan nantinya di Lailatul Qadar di situ kita akan mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan, dan di situ kita akan mendapatkan salam dari Nabi Muhammad SAW. Karena Lailatul Qadar itu Nabi Muhammad beliau kirim salam kepada Jibril yang disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu wasiat Nabi yang tiga ini jangan kita abaikan di bulan Rajab. Kalau kita mau menjalannya bulan Sya'ban, nanti derajat kita akan diangkat Allah menjadi kekasihnya. Pertama, Ibu ila Rabbikum, kembali kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Hadir perayaan Islam Mi'raj, hadir tempat-tempat majlis kebaikan. Yang kedua, wastaghfiru lidzunubikum, banyak-banyak istighfar. Yang ketiga, wajtanibul ma'asi, kita berniat dalam hati tidak ingin mengerjakan dosa, tidak ingin mengerjakan maksiat, tidak ingin mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tagawi jua, cepat tobat. Seandainya tagawi jua, cepat kembali. Sebab kita manusia pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan, pasti ada dosa. Cuma Allah membuka pintu rahmat, pintu kebaikan, pintu taubat terbuka selebar-lebarnya selama masih belum terjadi hari kiamat dan roh kita dihubung. Masih ada kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika di dalam perjalanan Isra Mi'raj, yaitu beliau mengatakan, ketika aku musliya di Isra, di situ aku melihat ada satu sungai, nahrun ma'uhu ahla minal asal. Itu airnya lebih manis daripada susu, wa athyaru minal misik, dan lebih wangi daripada misik, dan wa athyaru minal fat, lebih dingin daripada air es. Ditanya oleh Rasulullah Jibril, ini untuk siapa? Ini adalah untuk orang yang di bulan Rajab bersalawat kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ada yang membuka terbangnya, ada yang baca kasidahnya, ada yang memimpin maulidnya, ada yang membuat pengantuknya, ada yang membuat macam-macamnya lah. Yang untuk yang mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia akan minum air yang dilihat oleh Nabi Muhammad yang lebih nyaman, lebih nikmat. Itu adalah telaga tauhidnya Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita memperingati Isra dan Mi'raj Jumat kita bersama Muhammad SAW, yang terpenting adalah kita mengambil manfaat dan faedah dan hikmah dan pelajaran sehingga iman kita bertambah, Islam kita bertambah.
Di antara yang dapat kita ambil faedah dari perjalanan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah ketika di dalam perjalanan beliau bersama Jibril. Di sini menunjukkan Rasulullah beliau ditemani oleh seorang guru, yaitu Jibril alaihissalam. Sehingga setiap apapun yang dilihat oleh Nabi Muhammad ditanyakan kepada Jibril, ditanyakan kepada seorang guru supaya jangan kasar. Jadi kita jangan ada punya guru. Mana barang siapa ada di si guru, maka syaitan yang akan membimbingnya. Beda dengan di kota Kali. Di kota Kali itu jalanannya aja sudah jadi guru. Jalanan kota Kali itu syukur dimana syukur. Guru bagi orang yang tidak punya guru. Karena apa? Di jalanan itu semuanya orang-orang yang saleh, orang-orang wali besar. Sehingga banyak orang yang berjalan di kota Kali itu tidak menggunakan sandal. Karena apa? Ingin mengambil berkah. Dulu berpikirnya kami mukadam, dulu berpikirnya Al-Habib Rahman Asyidah, dulu berpikirnya Al-Imam Al-Haddad, dulu berpikirnya Al-Habib Al-Aidus. Berapa banyak wali-wali kutub, berapa banyak awliya-awliya besar yang mereka berjalan di lorong-lorong kota Kali, yang tindakan mereka itu menghidupkan nufus, menghidupkan hati. Baik akhir himmah, menjadikan hidup kita tidak akan putus asa. Baru di atas saleh, baru di atas saleh, mengambil berkah dengan orang-orang saleh ini sangat penting. Ini sangat dianjurkan karena menjadikan hati kita hidup dan hidup kita tidak akan putus asa. Di tadi ada jubahnya Imam Al-Haddad, di tadi ada tasbihnya Imam Al-Haddad, ada masjid Ba'awi yang setiap hari Jumat itu dihadirkan jubah Jibril alaihissalam. Di situ berkumpulnya seluruh wali-wali Allah. Di situ pernah Nabi Muhammad datang bersama para sahabat. Dan di situ berkumpulnya orang-orang saleh di masjid Al-Muhtar, di masjid daripada yang lain-lainnya. Semuanya itu mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ke Madinah, ada masjid Nabawi, ada Rawdah, ada masjid Jumat, ada masjid Ibrahim, ada masjid Kuba. Kalau kita ke Mekah, ada masjid Haram, ada Hajar Aswad, ada Makam Ibrahim. Semua itu mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang semuanya itu benar tidak ada artinya, namun itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awwala baiti bi'al nasi allati baktata Allah. Makkah memang sama seperti kita, namun diberkahi oleh Allah. Tanahnya diberkahi oleh Allah, buminya diberkahi oleh Allah, segala apa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita jangan anti berkah, jangan kita ikut pada tujuan berkah. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, beliau dari mana? Dari Masjidil Haram, mengambil berkah Masjidil Haram. Dibelah dada beliau, dibasuh dengan air Zam-Zam supaya mengambil berkah. Air Zam-Zam itu saluran airnya, sumber airnya pernah diteliti oleh para peneliti, itu ternyata airnya bersambung sampai kepada telaga Kautsarnya Nabi Muhammad yang ada di dalam surga. Maka Zam-Zam itu yuqawwi Allah. Setiap orang yang minum air Zam-Zam, rohnya akan kuat, batinnya akan kuat, keyakinannya akan bertambah. Dari karena itu Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki kemana aja sih pasti membawa Zam-Zam untuk diminum, karena dengan minum air Zam-Zam hati akan terbuka, futuh akan terbuka, dan dunia akan didapat dan akan mendapatkan ketenangan jiwa. Maka Zam-Zam itu pernah diudahi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pernah Nabi Muhammad mencium air Zam-Zam. Kemudian Nabi Muhammad berkumur-kumur, kemudian beliau keluarkan lagi air itu di dalam sumur air Zam-Zam. Sehingga Zam-Zam mengandung keberkahan liur dari yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin merasakan liurnya Nabi Muhammad SAW, minum air Zam-Zam. Asal asli. Sekarang ada yang masuk yang dari Jakarta atau dari Jawa yang bisa Zam-Zam, ada yang dari sumur, ada yang dari ini yang bahaya. Kita punya ambil dari Mekah. Kalau dulu air Zam-Zam itu kita langsung bisa melihat ke dalamnya, langsung ada sumurnya. Kalau sekarang kan sudah pakai mesin. Ya alhamdulillah, yang penting asli. Memang Zam-Zam akan berbeda rasanya ketika keluar dari kota Mekah. Coba lihat kalau ke Mekah, minum Zam-Zam, nikmatnya luar biasa, nyamannya luar biasa, legatnya luar biasa. Bawa aja pandangan, beda rasanya. Sama satu pandangan
Udah pernah membawa kakak itu harus kita bawakan dasi. Yang kedua, pernah juga membawa bumbu katupat itu harus atau di mana kalau berdandan dibawakan bumbunya dimasak bisa lain juga rasanya. Makanya kalau makan kalau udah wangi, ayo dia bulan mana aja kalau dimakan pula katupat makanya pakai sendok. Di sini kan harus banyak. Kalau wangi makanya satu kamu makan dalam. Kalau dari dari makanya jangan saling makan dalam. Itu habis bisa berahun, kalau dawa, kamu tak makan katupat. Perlahan makan katupat. Datang ke tahun 2 minggu makan katupat. Kalau ada-adanya ini ujian habis bisa berahun, baru mulai katupat. Tadi itu setengah katupat, itu setengah katupat. Jadi ujung-ujung katupat, 2 katupat ini. Katupat kita akan kalau udah tadi, ya paling-paling kan kolesterol tinggi. Sebulan kan naik. Tapi pas sekali-kali bapak kan betul masih itu atau begini. Dia sudah bisa kawin dengan anak. Kalau masih itu lain rasanya. Lain. Kalau kita tambah ikannya itu Allah. Campur durian, campur hindai. Malamnya langsung ada pengumuman di masjid. Pengumuman bukan kepada seluruh tidak masjid Agung dalam berprogram lakukan plus durian atau temakin gimana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga pernah melihat ada sesuatu benda tergantung di arsy ketika Isra Mi'raj. Mu'allaqun bil arsy. Ditanya oleh Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril apa itu? Oh ternyata itu silaturahmi. Jadi silaturahmi ini tergantung di arsy. Dan silaturahmi ini yashku rabbah, mengadu kepada Allah karena banyak orang sudah memutuskan tali silaturahmi. Bahkan salahkan dan kehilangan lagi gara-gara menggunakan remote TV. Remote TV aja digunakan, apalagi rumah sebuah sudah ada badan lagi. Jadi yang paling dahsyat melihat kami adalah silaturahmi terputus, tergantung di atas, menangis dan mengadu kepada Allah. Yashkurullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya silaturahmi banyak diputus antara orang tua dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan temannya, dengan orang yang dulunya dekat hanya gara-gara dunia terpisah. Ini yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-silaturahmi mu'allaqun bil arsy wa yashkurullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan barang siapa silaturahmi karena aku maka dia akan menjadikan kekasih. Siapa saja yang silaturahmi karena aku maka aku jadikan sebagai kekasihku dan aku wasilkan kepada aku. Dari itu berkata Abu Subur, salah satu jalan yang paling cepat dan paling mudah dan paling mujarab mencapai makam ma'rifatullah silaturahmi. Karena silaturahmi ini dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang orang sibuk dengan urusan sehingga kawan hadir ada kawan, kawan datang ada kawan, nak silaturahmi ada kawan, banyak terputus silaturahmi sehingga mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alakum fil arsy wa yashkurullah, mengadu kepada Allah. Tapi kalau silaturahmi juga lihat umumnya panjang, rezekinya berkah, dan kalau ini meninggal dunia itu banyak yang tidak bahagia kalian, banyak yang doakan. Dari karena itu pas kamu kumpul, berbanyaklah teman-teman yang saleh dan saleh, berbanyaklah kawan-kawan yang baik, karena tidak akan mendoakan kita. Ya yang jelas itu misalnya kayak Bu Hadi Malik di tanah banyak kenalan, tiba-tiba ada sesuatu terjadi, itu lebih baik yang lu selalu datang ditolongi, masuk dulu makan tempat banyak duit, iya, ini kan betul. Ini silaturahmi paling cepat, paling akrab, paling dijawab mendapatkan ma'rifatullah,
wasi kepada Allah, orang yang suka silaturahmi. Ini dilihat oleh Nabi Muhammad ketika di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj diminati dalam kisah Muhammad SAW. Dan lagi Nabi Muhammad melihat ada sesuatu kejadian yang disitu sangat menakutkan. Ada orang perutnya ini besar seperti rumah, awaknya halus, perutnya lebar, gananya kayak rumah. Allahu Akbar. Isinya kalajengking, ular dan binatang-binatang yang berbisa. Yang diberi manhaula, siapa itu? Akil riba, orang yang makan riba. Jadi sangat dijaga jangan sampai kita terikut termakan terbawa daripada makan riba. Dan orang yang makan riba ini dia terhambat syaitan minal mas, bila dibangkitkan dari kubur seperti majnun orang gila, puja karena di dunia makan riba. Alhamdulillah dari cari yang halal. Rasulullah SAW kita berusaha rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ada seorang waliullah, dia berusaha, dia bekerja, dia mencari nafkah, tapi tidak melalaikan kerjaannya itu ataupun usahanya itu daripada untuk silaturahmi, daripada hadir majelis ilmu, daripada untuk membaca Al-Quran, daripada untuk silaturahmi, daripada untuk duduk ke masjid, daripada untuk duduk hadir di majelis kebaikan, tidak melalaikan. Inilah kekasih-kekasih Allah. Ini yang hebat. Kalau orang ada di dunia hadir di majelis biasa saja. Tapi kalau orang ada toko, ada usaha, awal hadir di majelis ilmu, awal ubah menolongi di majelis ilmu, awal ubah duduk di majelis kebaikan, ini yang hebat. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijaalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Walaupun sesibuk-sibuknya kami berusaha, bahkan bahwa tetap pertanyaan lebih, mana lebih uyuh, bahwa atau kurang punya kawin? Mana lebih lamanya? Lebih lama punya kurang punya kawin. Kalau rumah lama terlalu baik jadi terlalu, kalau anaknya kawin, ada kejadian orang ini orang baik itu kuat karena rumah belum ada pernah ke ibadah di Makumroh orang sini umurnya 80 kuat kan aku kalau jadi sini rumah 10 bulan mau aja sini panas tahan hujan tahan orang hari itu hujan tahan panas tahan kita tidak kalau kita beli tidak ini aku sudah mandiin ragai mandiin cap ragai Cina itu kan sepedanya Jepang kurang bahan itu bah panas sampai mencampur ada apa hujan nah ada akhir dia datang coba kita beli pakannya dia ada mati dia ada akhir dia tanya coba untuk bukti akhir dia tanya kita beli pakannya saking kuatnya awalnya makan banyak tapi ada lama kuat. Nah ini perawat hari beda dan tidak makan tidak kayak apa naik darat berbahaya tidak minum tidak ada alkohol dari berbahaya ini hurna kepala minum es banyak banget habisnya rambutan sakit banyak di sini itulah sudah Allah menghendaki kebaikan lewat jalan sakit. Kadang-kadang orang itu menghendaki kita kebaikan dalam musibah, dalam penyakit, dalam ujian, dalam cobaan, semua itu adalah hikmatul baligah. La ya'lamu hakikata illa al-'alim. Itu adalah hikmah yang sangat luar biasa yang tidak akan bisa memahaminya kecuali orang-orang yang dibukakan Allah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad bukan mudah. Banyak ujian dan cobaan baru beliau dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui Rasulullah beliau diberi gelar Habibullah. Adapun Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Ada Khalilullah Nabi Ibrahim, ada Habibullah Nabi Muhammad.
Apa beda manfaatu bainal habib wal khalil? Apa beda dengan Khalilullah dengan Habibullah? Maknanya sama. Khalilullah kasih Allah, Habibullah kasih Allah, tapi ada beda. Khalilullah yu'ta ba'da talab, menjadi kekasih Allah setelah meminta. Nabi Ibrahim dijadikan kekasih Allah setelah meminta. Di mana beliau meminta? Beliau meminta dalam Al-Quran, inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Saya pergi menuju hadrat Allah sehingga saya sampai di dalam hadratnya Allah. Meminta. Nabi kita Muhammad Habibullah. Kalau Habibullah yu'ta biduni talab, diberi tanpa meminta. Nabi kita subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad diundang Allah, Nabi Muhammad dibawa Allah, Nabi Muhammad dikasihi Allah, Nabi Muhammad dianugerahi Allah. Bedanya, misalnya ulun, Anda merawat seseorang, aku nama ujang, maukah, ujian aku dirinya, dan nanti abang, ulun nama namanya, aku kan. Ya sih. Cara banyak ada tiga, nah itu kan sendiri gitu, nah tiga ini naik belum diletak sebagai cowok kapak. Nah ya, nah ini kamu sendiri umurnya 17 tahun. Ini terbuka ini 40 umurnya dulu kasarnya 40. Nah ini 17. Oh suaranya gitu. Tapi nggak mau bilang juga sebenarnya. Coba misalnya ulun hendak bawa seseorang, datang ke abahnya, datang ke rumahnya, akhirnya disetujui, tapi setelah meminta, ada ini datang abahnya, aku hendak mengawin anak kulitnya, tiba kawinnya tuh ada toko buah-buah sebuah kesedihan, itu ada motor buah sebuah kesedihan, itu ada rumah buah sebuah kesedihan. Mana mulianya? Lebih mulia yang dianugerahi. Habibullah yu'ta biduni talab, diberi tanpa meminta. Nabi Muhammad, coba lihat, Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah. Alladzi atma'u ayyaghfirani khati'ati. Ya Allah, ampuni ulun segala dosa kesalahan ulun. Itu Nabi Ibrahim meminta. Nabi kita Muhammad liyaghfirana Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Nabi Muhammad sebelum kita diampuni sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang. Lagi doa Nabi Ibrahim, ujian Nabi Ibrahim, la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah jangan menghinakan dulu nanti di hari kiamat. Permintaan Nabi Ibrahim, Khalilullah, akhirnya tidak dihinakan, dimuliakan Allah. Nabi kita Muhammad, yauma la yusillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad beserta orang yang beriman di hari kiamat. Beda. Bersyukur kita di umat Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi-nabi mengharapkan di umat Nabi Muhammad. Seluruh ciptaan Allah ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu kita kenapa ada bahagia, ada senang, ada bersyukur di umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah.